Kita lanjutkan perbincangan, Bang Mardhani tadi sempat di awal Pak Idam kemudian menyampaikan bahwa berdasarkan kajian KPU sebaiknya dilakukan pemilihan ulang tidak perlu menanti sampai 2029, tapi 2025 ketika memang ternyata di daerah tersebut ada kota kosong yang meraih kemenangan dari pilkada. Catatan atau pandangan mengenai hal ini dari Bang Mardhani? Ya, yang pertama tentu opsinya dua. Ketika kota kosong, sebetulnya kalau dalam kata teknis kotaknya nggak kosong, kolom yang kosong. Betul. Karena nggak ada kotak yang dicoblos, nggak ada. Kolomnya itu buat saya apresiasi teman-teman KPU karena tetap memberikan peluang bagi masyarakat untuk bersuara. Nah, kalau terjadi kotak kosong yang menang, ketika kita melakukan pilkada ulang, maka pastikan prosesnya buat saya jangan kotak kosong lawan kontestan lagi, harus dibuka pendaftaran ulang. Ya, yang kedua, kalau kita mau 5 tahun kemudian diisi PJ, itu juga bukan sesuatu ide yang buruk ya, karena rata-rata PJ kalau pejabat tingkat madya atau pratama itu adalah birokrat yang punya kapasitas. Ketika 2020 ada kasus tuh kan ketika pilkada saat COVID. Dan beberapa PJ kepala daerah justru berkinerja jauh lebih baik ketimbang bupati wali kotanya. Karena sebagai birokrat dia tahu bagaimana menangani krisis COVID saat itu. Jadi kalau buat saya dua-dua ini selama dasarnya kuat, tidak ada masalah. Baik, termasuk juga yang menjabat adalah penjabat gubernur, begitu? Buat saya nggak ada masalah, karena selama lagi-lagi tentu gubernur yang dipilih kalau ikut PJ kemarin tetap ada usulan dari DPRD, nanti dilihat mana yang paling tepat. Itulah. Baik, mengenai hal ini nanti bisa diberikan pandangan juga oleh Pak Idam, tapi sebelumnya kita akan menuju ke rekan kami Zidin Duhan yang akan memberikan informasi kepada kita bagaimana pandangan dari masyarakat mengetahui hal ini bahwa hanya ada satu pasangan yang mengikuti pilkada di 41 daerah di tanah air. Silakan Duhan. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, benar sekali bahwa memang di beberapa daerah ini hanya ada satu pasangan yang nantinya akan mengikuti pilkada serentak di tahun 2024. Tentunya juga ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat meskipun tidak terjadi di Jakarta. Namun saya akan menanyakan kepada salah satu masyarakat ini yang berada di Jakarta. Di sini ada Mas Dwi, ini yang termasuk dari golongan muda juga yang berada di Jakarta. Saya ingin bertanya, Mas, ini bagaimana tanggapannya mengenai pilkada di beberapa daerah di Indonesia, lebih dari 40 daerah di Indonesia hanya memiliki satu calon tunggal yang artinya akan melawan kota kosong. Nah, dari Mas Dwi sendiri yang nantinya tentunya memiliki hak suara seperti itu, tanggapannya seperti apa? Secara demokrasi itu kan memang kota kosong itu adalah pilihan, tetapi itu bukan bagian dari pilihan yang ideal. Karena kalau kita berbicara demokrasi adalah bagian dari kemunduran. Karena yang namanya kontestasi itu tidak ada. Akhirnya calon itu tidak beradu argumen, tapi lebih menyampaikan visi misi yang bagi saya itu bagian dari kemunduran demokrasi itu sendiri. Sedangkan kita tahu terhalangnya beberapa kandidat ataupun beberapa orang karena memang faktor ambang batas itu. Dan juga saya rasa memang kos politik kos politik yang dalam artian untuk maju dalam sebagai kontestan cukup besar itu sendiri sih. Nah, dari anak muda sendiri melihat hal ini, adakah masukan yang ingin disampaikan, mengingat tadi juga sempat menyebutkan adanya kos politik yang tinggi seperti itu? Kalau kita kan sebenarnya anak muda ini kan bicara soal gagasan gitu, bicara soal adu argumen, gimana kita duduk bersama kandidat-kandidat itu ya kita menyampaikan apa yang kita inginkan dan sebagainya. Tapi kita bicara kos politik kembali lagi, ini bicara soal rasional politik, dan pada faktanya kondisi politik Indonesia hari ini membutuhkan biaya kos yang sangat tinggi itu loh, sehingga kemajuan dalam artian anak muda untuk bisa berkontestasi tanpa bantuan ekonomi yang sangat tinggi ini saya rasa itu nihil gitu loh, sehingga kita tidak lagi mengedepankan gagasan. Sedangkan anak muda ini kan bicara bertarung soal gagasan, dan keterbatasan kita ini keterbatasan ekonomi itu sendiri sehingga kita nggak bisa maju loh gitu loh. Oke, jadi jika nantinya kos politik bisa ditekan menjadi lebih rendah, artinya anak muda juga memiliki kesempatan lebih tinggi untuk berkontestasi di politik sehingga mengurangi resiko-resiko untuk suatu pasangan maju tunggal melawan kota kosong seperti itu. Dalam sudut pandang saya mungkin
itu bagian dari proses ya. Tapi baik lagi bicara soal kos politik, atau mungkin ketika kos politik ini ditekan, atau mungkin kita memakai sistem cara kos politik anak muda nanti akan dibiayai oleh negara. Yang bertarung adalah benar gagasan gitu loh. Sehingga anak muda itu berani bertarung, sampaikan visi misi itu sendiri. Terima kasih Mas. Nah, selanjutnya saya juga akan bertanya kepada salah satu warga yang berada di sini. Kali ini bukan dari golongan muda, namun lebih senior seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Alwi. Pak, seperti apa tanggapannya mengenai beberapa daerah yang calonnya adalah calon tunggal dan akan menghadapi kota kosong? Ya, yang namanya kota kosong itu beranggapan itu suatu kemunduran demokrasi. Karena istilah itu baru tampil, baru terlihat periode yang sekarang, Pilkada DKI Jakarta. Apakah itu menjawab tentang tidak didukungnya Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI, atau tidak didukung oleh partai politik yang selama ini mengusungnya Pak Anies Baswedan, itu tidak mendukung gitu loh. Nah, apakah itu salah satu solusinya? Saya anggap itu bukan suatu solusi gitu loh. Terima kasih Pak Alwi. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, itu dia tanggapan dari beberapa masyarakat yang berada di Jakarta yang memang menyebut ini merupakan suatu kemunduran dalam demokrasi, yang mana dengan adanya batasan ini membuat beberapa pihak ini tidak dapat mencalonkan, sehingga membuat politik atau demokrasi yang berada di Indonesia ini tidak semenarik atau tidak seramai dulu lagi. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Mendengarkan bagaimana pandangan dari masyarakat. Mas Bimo sekarang, bagaimana Mas Bimo jika kemudian di daerah tersebut masyarakat ternyata lebih banyak untuk bisa memilih kertas yang tidak bertuliskan nama, foto ataupun juga surat suara kosong, apakah memang lebih baik jika pilkadanya diulang pada tahun 2025 sesegera mungkin, atau memberikan kesempatan kepada BJ baik itu penjabat gubernur, bupati, wali kota untuk bisa memimpin daerah tersebut hingga 2029 dilaksanakannya pilkada di jadwal berikutnya? Mas Bimo. Ya, itu sesuai dengan aturan yang ada, Mbak Putri. Tapi catatan bahwa kalau kotak kosong yang akhirnya menang itu menunjukkan bahwa calon tunggal ini hasil rekayasa. Calon tunggal ini hasil kong-kalingkong elit dengan partai politik di daerah, yang tidak memberikan ruang partai politik atau kandidat lain untuk bersaing. Rakyat akhirnya menunjukkan ekspresinya melawan kandidat calon tunggal dengan memenangkan kotak kosong. Ini menunjukkan sebagai bentuk satu kemunduran demokrasi. Tapi kalau kotak kosong itu adalah suatu yang alami, yang original rakyat, pasti tidak akan menang kotak kosong. Inilah yang saya katakan, apakah ini ekses atau ini produk dari satu sistem yang kita buat. Kalau kotak kosong itu menang, berarti ini hasil daripada rekayasa yang tidak alami, hasil kong-kalingkong, hanya ingin berusaha mengegulkan salah satu tokoh dengan tidak memberikan ruang kepada kandidat lain, atau memborong partai politik hanya mengusung salah satu kandidat. Inilah yang tentunya akan menjadi langkah koreksi kita yang setiap 5 tahun kita evaluasi undang-undang pemilihan umum. Dan kemudian apakah setelah kotak kosong itu kita adakan pemilihan ulang, atau kemudian menggunakan PLT 5 tahun ke depan, saya kira Komisi 2 sesuai dengan aturan yang ada akan mengevaluasi. Tetapi cermin dari buruknya demokrasi yang kita lakukan apabila itu terlihat kotak kosong yang menang. Ini adalah bentuk-bentuk kartel politik terjadi, bagi-bagi kekuasaan terjadi, dan ini perlu kita evaluasi. Baik. Apakah sistem yang sekarang ini akan mempermudah kartel politik atau kong-kalingkong antar tokoh dan partai politik untuk mengusung kotak kosong, namun rakyat tidak bisa lagi dibodohi. Perlawanan bahwa itu rekayasa, bahwa itu political engineering untuk mengusung calon tunggal adalah bukti rakyat menyoblos kotak kosong. Ini akan terlihat dalam pilkada besok. Baik, Pak Idam, KPU memang sudah punya kajian, tapi kalau dikatakan pandangan dari Bang Mardhani tadi bahwa tidak ada salahnya memberikan kesempatan kepada para penjabat, baik itu gubernur, wali kota, bupati, untuk bisa diberikan kesempatan memimpin daerah tersebut.
Ya, tentunya saya tidak punya kapasitas untuk mengcounter pendapatnya Bang Mardhani Alisera pada forum ini. Yang jelas kami nanti akan sampaikan di dalam forum rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Ya, kalau tadi kami sempat sampaikan, ya kami berencana akan mengusulkan tahun depan karena pertimbangan pertama pemilih atau masyarakat di daerah berhak memiliki kepala daerah berdasarkan hasil pilkada. Dan ini tentunya dalam perspektif kedaulatan pemilih sebagai rakyat di negara demokrasi. Dan kalau kita bicara dalam komparasi kewenangan yang dimiliki antara kepala daerah yang terpilih dengan penjabat sementara, sudah pasti ada perbedaan yang cukup kontras. Nah, oleh karena itu kami memandang ya menjadi efektif pemerintahan daerah ini kalau sekiranya dipimpin langsung oleh kepala daerah berdasarkan hasil pilkada. Ya, sekali lagi kami tegaskan, kami akan menyampaikan atau akan mengatur secara resmi pasca KPU berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang. Baik, Pak Idam terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Idam untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini kepada kami. Kita akan terus tunggu termasuk juga bagaimana hasil nanti konsultasi yang dilakukan oleh KPU dengan Komisi 2 DPR. Sekali lagi terima kasih Pak Idam Khalid. Kami akan kembali lagi setelah jeda termasuk juga dengan perbincangan ini pandangan dari Bang Renati. Bagaimana kemudian kelebihan kekurangannya dengan adanya dua alternatif tersebut sebagai solusi. Sesaat lagi.